Shalom saudaraku, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Lepas dari Ketakutan bersama dengan saya, Fani Paendong. Apakah Anda dan saya pernah dirundung dengan rasa ketakutan? Apakah kita punya pengalaman seperti ini? Kita dihantui dengan rasa ketakutan yang mendalam. Nyatanya setiap kita pernah mengalami rasa ketakutan ini. Kita punya banyak pengalaman untuk bisa mengatasinya. Ada yang dirundung dengan ketakutan di dalam masalah keuangan karena harus mencukupi kebutuhan hari-hari dan mungkin membayar beberapa cicilan. Ada yang dirundung dengan ketakutan karena pekerjaan yang tidak menentu, kesehatan, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, masa depan bahkan hari tua. Ketakutan dapat dialami oleh semua orang dan tidak memandang status seseorang dan kedudukan orang tersebut. Kita akan melihat di dalam cerita di Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Maksudnya di sini Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang pertama kita melihat di sini, ketakutan itu dapat datang di saat kita sedang berada di atas angin. Elia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal, dan Tuhan memberikan pertolongan bagi hambanya ini. Elia baru saja mengalami hal-hal supranatural yang daripada Tuhan. Yang natural Elia lakukan, yang super Allah yang lakukan. Elia nyatanya membuka dirinya untuk dapat dihantui oleh rasa takut karena ancaman Izebel daripada mengingat-ingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ini tidak beda dengan murid-murid Yesus yang baru saja melihat mukjizat-mukjizatnya, namun ketika angin dan badai menerpa perahu mereka, alhasil ketakutan pun mengintimidasi murid-murid Yesus. Injil Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka mengalami ketakutan yang begitu sangat. Selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Yang kedua, ketakutan seringkali menghambat kita untuk dapat berpikir panjang, untuk kita dapat berpikir benar seperti yang Tuhan mau.
Elia sangat ketakutan sehingga akhirnya ia berpikir ingin mati saja. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami pandemi COVID-19 sudah menyerah dan yang dia pikirkan hidup dengan singkat. Orang yang tinggal di dalam ketakutan itu hanya berpikir kelemahan dirinya dan melupakan kelebihan dirinya, bahkan melalaikan kehadiran Tuhan yang mampu menolong dia untuk mengatasi ketakutan. Selanjutnya 1 Raja-Raja 19 ini ayat 5 sampai dengan 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ada malaikat Tuhan menghampiri Elia. Yang ketiga, ketakutan dapat diusir dengan mempercayai Tuhan dalam iman kita. Kita dapat mengusir ketakutan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Malaikat Tuhan menghampiri Elia dan membangkitkan kembali kepercayaannya kepadanya. Tuhan mengutus malaikatnya sendiri untuk dapat memberikan semangat kembali kepada hambanya. Demikian juga dalam Markus 4 ayat 39, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan juga menyatakan kuasanya kepada murid-muridnya untuk memberikan ketenangan di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan juga hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, pelayanan. Dia sedang berkata kepada kita, "Diam, tenanglah, aku ini, jangan takut." Bukankah Alkitab katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kita. Mari lepaskan dirimu dari ketakutan, serahkan kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Amin.